warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan juga semangat untuk belajar dari rumah. Baiklah anak-anak, Mistias senang sekali hari ini Mistias bisa menemani kalian belajar. Tapi mulai hari ini Mistias tidak akan menemani kalian belajar PKN, tapi mulai hari ini Mistias akan menemani kalian belajar bahasa Indonesia. Sudah siap ya? Nah, Mistias akan melanjutkan materi bahasa Indonesia kalian. Hari ini kita akan belajar tentang laporan hasil observasi. Nah, di semester kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Yuli ya, apa itu laporan hasil observasi. Nah, hari ini Mistias ingin mengulang lagi materi itu sebelum kita melanjutkan pembelajaran yang lebih jauh lagi mengenai LHO atau laporan hasil observasi ini. Sudah siap ya? Ayo kita mulai belajar. Anak-anak, Mistias yakin kalian sebenarnya sudah tahu apa itu laporan hasil observasi. Tapi hari ini Mistias ingin sekali mengulang materinya, jadi kalian bisa lebih paham begitu ya. Nah, kita mulai dari pengertian laporan hasil observasi. Apa sih laporan hasil observasi itu? Nah, laporan hasil observasi adalah teks laporan yang berisi tentang informasi yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan. Nah, observasi itu sinonimnya pengamatan, begitu ya. Jadi, apa yang dituliskan di laporan hasil observasi ini adalah hasil pengamatan, bukan imajinasi. Jadi, penilaiannya objektif sesuai dengan apa yang terjadi dan apa fakta yang ada. Begitu ya. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari dibuatnya laporan hasil observasi ini? Tujuan dituliskannya atau dibuatnya laporan hasil observasi ini adalah menuliskan atau menyampaikan hasil pengamatan secara sistematis atau tertata dan juga objektif. Biasanya hal ini dilakukan untuk memecahkan suatu masalah atau bisa juga untuk menguji hipotesis. Nah, hipotesis itu apa? Hipotesis itu bisa kita katakan sebagai sebuah dugaan. Begitu ya. Untuk mengetahui lebih lanjut apakah dugaan itu benar atau tidak, nah biasanya dilakukan observasi atau pengamatan. Dengan penulisan yang sistematis dan juga objektif, kita bisa tahu apakah hipotesis tadi itu benar atau tidak. Gitu. Jadi bisa kita simpulkan juga fungsi dari laporan hasil observasi ini adalah untuk memberitahukan atau menjelaskan suatu kegiatan yang dilakukan atau bisa juga suatu benda yang sedang diamati. Selain itu, hasil observasi terhadap suatu objek ini bisa disampaikan atau bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang terkait suatu informasi. Contohnya, pengamatan suatu fenomena yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil dari pengamatan ini bisa dilaporkan ke pihak yang berwenang untuk kemudian digunakan sebagai pertimbangan penyelesaian suatu masalah. Gitu. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, tadi pengertiannya sudah Mistias sampaikan, tujuan dan juga fungsinya sudah Mistias sampaikan juga. Nah, kalau semisal kalian akan membuat atau menyusun laporan hasil observasi atau laporan yang kalian tuliskan ini harus memenuhi 3 sifat. Apa saja? Yang pertama adalah informatif. Informatif adalah laporan yang kalian susun itu harus memberikan informasi kepada pembaca. Selain itu, sifat yang kedua adalah komunikatif. Komunikatif adalah laporan yang kalian tulis itu bisa dipahami oleh pembaca. Dan yang terakhir adalah objektif. Objektif di sini adalah laporan yang kalian tulis itu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa yang terjadi, bukan hanya menurut penilaian kalian saja. Kalau penilaian kalian atau imajinasi kalian itu disebutnya subjektif. Tapi kalau berdasarkan kenyataan, berdasarkan fakta, itu disebutnya objektif. Begitu. Selain memenuhi
3 sifat yang sudah Mistia sebutkan baru saja. Nah, laporan hasil observasi yang baik itu memiliki struktur. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum atau klasifikasi ini adalah bagian pembuka. Dijelaskan secara umum dulu, gambaran umum dulu apa yang ada atau apa yang diamati di laporan hasil observasi ini. Setelah pernyataan umum atau pembuka ini diikuti dengan deskripsi bagian. Kalau kalian sedang mengamati suatu benda, nah bagian-bagian benda yang sedang kalian amati ini kalian jelaskan ada apa saja. Dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Selain disebutkan bagian-bagiannya apa saja, kalian juga harus menyebutkan manfaat-manfaat dari bagian-bagiannya itu apa saja. Dengan struktur yang seperti ini dan juga memenuhi 3 sifat tadi, insya Allah nanti laporan hasil observasi kalian itu juga akan menjadi laporan yang baik. Begitu. Nah, semoga review materi atau pengulangan materi mengenai laporan hasil observasi yang Mistias berikan ini bisa menambah wawasan kalian tentang laporan hasil observasi. Baiklah anak-anak, apa yang sudah Mistias sampaikan baru saja itu sebenarnya hanya pengulangan materi dari semester kemarin, semester 1 kemarin ya, tentang laporan hasil observasi ini. Di semester ini kita akan lebih memfokuskan diri pada keterampilan menuliskan laporan hasil observasi. Jadi nanti kalian akan berlatih bagaimana toh caranya menulis atau menyusun laporan hasil observasi yang baik. Untuk itu, karena sudah Mistias ulangi materinya, semoga kalian juga paham. Coba kalian lakukan dulu observasi atau pengamatan sederhana. Tentang apa? Tentang buku favorit kalian. Boleh fiksi atau non-fiksi. Nah, nanti kalian coba susun dulu sesuai dengan struktur dan juga sifat yang sudah Mistias sebutkan tadi. Minggu depan Mistias akan berikan evaluasi apakah laporan hasil observasi kalian itu sudah memenuhi kriteria laporan hasil observasi yang baik atau belum gitu. Nah, tolong kalian di bawah video ini sudah Mistias lampirkan formnya ya. Jadi kalian tolong tuliskan hasil observasi kalian. Kalau kalian capek langsung ngetik nanti lupa, kalian boleh tulis dulu di buku tulis laporan hasil observasi kalian itu. Kemudian kalian ketik di form yang sudah Mistias sediakan di bawah ini. Kriterianya tidak sulit karena ini kalian baru latihan, jadi Mistias mohon kalian coba latihan buat laporan hasil observasi minimal 7 kalimat. Oke. Semoga tetap semangat ya untuk mengerjakan tugasnya. Sampai jumpa minggu depan. Mistias akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat. Sampai jumpa.